Ya nanti tes sebenarnya itu lawan Lebanon, apalagi Lebanon memang. Gonjang-ganjing di lini tengah Garuda, Marcelino Ferdinand main bapuk parah yang pancing emosi penonton. Kluivert wajib coret dan jadikan Adrian Wibowo tuh geser posisinya. Apakah ini awal dari akhir karir mudanya di skuad utama di saat banyak pemain muda yang lebih berkompeten? Gimana menurut kalian guys? Juga jengkelkah kalian seperti Mimin? Jangan sampai ketinggalan, simak selengkapnya agar kalian tahu keputusan Kluivert. Ledakan emosi di jagat sepak bola tanah air. Simon Tahamata sentil Meis Hilgers tak penuhi panggilan timnas Indonesia. Sampai kapan cinta bangsa setengah hati ini dibiarkan? Atau malah Meis benar-benar sudah tak punya hati untuk Garuda? Tonton dan baca selengkapnya biar emosimu terjawab. Gemuruh takdir Eropa, talenta muda Garuda. Meis Hilgers punya peluang gabung Sporting Lisbon dan Galatasaray yang tampil di Liga Champions. Mau pilih kejayaan di Portugal atau gengsi di Turki? Siapakah yang akan jadi pelabuhan emas karirnya? Jangan hanya berandai-andai, simak jawabannya sekarang juga. Tsunami kekalahan menghantam kepelatihan terbaik versi Arya Sinulinga. Statistik kepelatihan Gerald van den Berg hancur parah. Dari 49 laga, hanya 9 menang, 27 kali tumbang. Erick Thohir harus segera cari pengganti. Sintayong rela kembali, meski harga dirinya sudah diinjak-injak pandit bayaran. Apakah ini tanda akhir tragis era Van den Berg? Ataukah sinyal kebangkitan Garuda bersama sosok lama yang dirindukan? Buka beritanya dan rasakan gejolak dramanya. Ledakan kata-kata dari kursi tertinggi PSSI. Pernyataan yang bikin fans Garuda gak habis pikir. Erick Thohir bilang begini usai timnas obok-obok China Taipei. Benarkah ucapannya jadi bumerang yang bikin publik tercengang? Tonton kabar lengkapnya sekarang juga. Sebelum kita lanjut ke berita lengkapnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan notifikasi channel Bolcast agar kalian gak ketinggalan berita terbarunya. Timnas Indonesia tampil terengginas dalam laga FIFA Matchday dengan menghantam Chinese Taipei 6-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Gol-gol dicetak Jody Amat, Mark Klok, Eliano Reyzers, Ramadan Sananta, Sandy Walsh, serta 1 gol bunuh diri pemain lawan. Kemenangan ini juga menjadi ajang debut bagi 2 pemain muda, Mauro Zylstra dan Miliano Jonathans. Meski belum mencetak gol, keduanya menunjukkan performa menjanjikan. Usai laga, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi terhadap hasil positif tersebut. Menurutnya, kemenangan ini penting untuk membangun kepercayaan diri tim. Hasil ini membanggakan dan jadi momentum yang harus dijaga. Tim menunjukkan permainan kolektif yang baik, dan ini jadi bekal berharga sebelum menghadapi lawan yang lebih kuat, ujar Erick Thohir dalam keterangan resmi PSSI. Mengenai tambahan poin FIFA, Erick menilai kenaikan sekitar plus 3,25 poin bukanlah hal utama. Ia menegaskan bahwa performa konsisten lebih penting jelang laga berikutnya kontra Lebanon, Senin 8 September mendatang. Timnas Indonesia memang pesta gol 6-0 atas Chinese Taipei di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Skor itu tampak meyakinkan, tapi di balik gemuruh kemenangan ada rasa kecewa dari para fans Garuda. Sejumlah pemain yang ditunggu-tunggu justru tampil di bawah ekspektasi. Marcelino Ferdinand, alih-alih jadi pengatur serangan yang menonjol, ia beberapa kali terlalu lama menguasai bola hingga serangan kehilangan momentum. Banyak fans menyebut gaya mainnya egois dan menurunkan tempo tim. Bagi sebagian supporter, itu terasa seperti deja vu dari kritik-kritik sebelumnya. Pada akhirnya, 6 gol memang tercatat di papan skor, namun di mata fans, bukan itu yang jadi masalah. Mereka ingin melihat permainan kolektif yang rapi, keputusan cepat, dan kontribusi nyata dari para pemain yang digadang-gadang sebagai bintang masa depan. Kemenangan besar ini tidak sepenuhnya memuaskan hati, karena rasa khawatir muncul bagaimana jika menghadapi lawan lebih kuat seperti Lebanon. Nama Adrian Wibowo disebut-sebut sebagai calon pengganti potensial. Pemain muda yang sedang naik daun itu dinilai punya gaya bermain lebih simpel, cepat dalam pengambilan keputusan, dan mampu menjaga aliran bola tetap efektif di lini tengah. Karakteristik tersebut dianggap bisa menutup celah yang ditinggalkan Marcelino bila performanya terus menurun. Tentu saja keputusan final tetap berada di tangan pelatih,
Namun dengan tekanan publik yang kian besar, bukan tidak mungkin Klocktit akan memberi kesempatan lebih banyak pada Adrian Wibowo. Jika benar terjadi, Marcelino berpotensi harus rela dicoret dari daftar starter bahkan dari skuad utama demi menjaga stabilitas permainan Garuda. Spekulasi ini jelas menambah dinamika menjelang laga uji coba berikutnya. Publik kini menunggu apakah Marcelino mampu bangkit dan membuktikan diri ataukah posisinya benar-benar akan digantikan oleh darah segar seperti Adrian Wibowo. Statistik kepelatihan Gerald Vandenberg perlahan mulai menjadi sorotan tajam publik sepak bola Indonesia. Berdasarkan data terkini, dari 49 pertandingan yang ia jalani sebagai pelatih, Vandenberg hanya mampu mengoleksi 9 kemenangan, 18%, dengan 13 hasil seri 27% dan 27 kekalahan 55%. Rata-rata poin per laga hanya mencapai 0,82, angka yang jelas jauh di bawah standar pelatih papan atas yang umumnya berada di kisaran 1,6 poin per pertandingan. Bagi pencinta sepak bola Eropa, angka ini mungkin hanya sekedar data. Tetapi bagi supporter timnas Indonesia, khususnya pendukung Garuda Muda, statistik ini menjadi cermin nyata dari kegelisahan mereka. Performa timnas U23 di bawah arahan Vandenberg belakangan dianggap tak meyakinkan. Banyak yang menilai permainan Indonesia masih belum padu, minim kreativitas, dan terlalu mudah kehilangan konsentrasi di momen penting. Kekecewaan fans Garuda kian memuncak setiap kali melihat skuad U23 gagal mengatasi lawan-lawan selevel di Asia Tenggara, apalagi saat melawan tim kuat Asia. Fans menuntut adanya progres, bukan sekedar alasan bahwa tim butuh waktu. Bagi mereka, timnas U23 seharusnya menjadi etalase masa depan sepak bola Indonesia, bukan laboratorium percobaan yang terus-menerus menelan hasil mengecewakan. Namun pernah diingat, Vandenberg bukan sekedar pelatih biasa. Sebagai legenda Ajax, PSV, dan juara Piala Eropa 1988 bersama Belanda, ia datang dengan reputasi besar. Itulah sebabnya fans menaruh ekspektasi tinggi sejak awal. Ketika realita di lapangan jauh dari bayangan, wajar bila suara kritis dan rasa kecewa dari para pendukung muncul ke permukaan. Kini, PSSI dan publik sepak bola Indonesia dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah Vandenberg mampu membalikkan situasi dan mengubah kritik menjadi pujian, atau justru statistik buruk ini akan terus menghantui perjalanan Garuda Muda? Bagi para fans Garuda, kesabaran memang ada batasnya. Mereka ingin melihat tim U23 bukan hanya bertarung, tetapi juga menang dan membanggakan merah putih. Situasi transfer Mace Hilgers beberapa pekan terakhir memang penuh drama. Gagalnya kepindahan ke Stade Brest di Liga 1 Prancis, perbedaan pernyataan antara pihak agen dan FC20 hingga menurunnya nilai pasar membuat nasib sang bek timnas Indonesia kini jadi perbincangan hangat di Belanda maupun tanah air. Dalam kondisi penuh ketidakpastian ini, muncul spekulasi menarik kemana arah terbaik Hilgers selanjutnya. Dua opsi yang dianggap realistis sekaligus potensial bagi karirnya adalah Liga Portugal bersama Sporting Lisbon atau Liga Turki bersama Galatasaray. Jika Hilgers menuju Sporting Lisbon, ia akan bergabung dengan salah satu klub besar Eropa yang terkenal melahirkan banyak talenta kelas dunia, dari Cristiano Ronaldo hingga Bruno Fernandes. Bagi Hilgers, ini berarti kesempatan emas untuk bermain di liga yang memberi ruang besar bagi pengembangan pemain muda dengan atmosfer kompetisi yang menyeimbangkan taktik, teknik, dan fisik. Liga Portugal juga kerap jadi batu loncatan menuju liga-liga top seperti Inggris atau Spanyol. Artinya, bergabung dengan Sporting bisa memperpanjang jalur karir Eropanya sekaligus meningkatkan nilai pasarnya kembali. Sementara itu, opsi Galatasaray di Liga Turki menghadirkan daya tarik berbeda. Klub raksasa Turki itu hampir setiap musim tampil di panggung Eropa. Bahkan musim ini mereka berkompetisi di Liga Champions. Bagi Hilgers, kesempatan merasakan atmosfer Liga Champions adalah pengalaman berharga yang bisa mendongkrak reputasinya secara instan. Meski Liga Turki tidak sepopuler liga elit lainnya, spotlight Liga Champions akan membuka peluangnya di lilik klub besar di masa depan. Selain itu, bermain di Galatasaray berarti langsung menghadapi tekanan besar dari fans yang fanatik, sesuatu yang bisa mengasah mental bertandingnya lebih jauh. Dua opsi ini sama-sama menjanjikan, tetapi dengan konsekuensi berbeda. Sporting Lisbon menawarkan jalur pembinaan dan pengembangan jangka panjang, sementara Galatasaray membuka pintu ke panggung besar Eropa secara cepat. Apapun pilihannya, yang jelas Hilgers harus segera memastikan langkah agar tidak terjebak dalam situasi stagnan di 20. Apalagi kontraknya semakin menipis. Bagi publik Indonesia, apalagi bobotoh dan pencinta sepak bola nasional, perkembangan ini tentu sangat dinantikan.
Hilgers tidak hanya menjadi bagian penting di lini belakang timnas, tetapi juga representasi pemain Indonesia yang mampu bersaing di kompetisi Eropa. Keputusan Mace Hilgers untuk menarik diri dari panggilan timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday September 2025 mengguncang jagat sepak bola nasional. Hilgers memilih fokus menyelesaikan proses transfer klub dan memprioritaskan masa depan profesionalnya di level klub ketimbang memperkuat Garuda. Keputusan ini langsung menuai kritik keras dari publik dan media. Namun dari sudut pandang struktur, Simon Tahamata selaku kepala pemandu bakat PSSI menyuarakan kekhawatirannya dengan nada tegas. Simon mengatakan bahwa Indonesia berhak memanggil pemain dan mereka harus membela timnas. Ia menekankan bahwa keterlibatan dalam timnas harus penuh komitmen, bukan setengah-setengah. Simon juga mengimbangi kritikan dengan empati. Ia memahami bahwa bagi seorang profesional, keputusan seperti Hilgers bukanlah hal mudah. Ia menambahkan bahwa setiap pemain pasti ingin melakukan yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya, dan dirinya pun pernah menghadapi situasi serupa saat masih aktif bermain. Meski begitu, bagi komunitas timnas dan supporter, keputusan Hilgers dianggap mengecewakan. Reaksi Simon yang tegas dinilai sebagian orang terlalu keras, namun banyak juga yang mendukung pernyataannya sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada tradisi membela Garuda secara penuh. Simon menyampaikan harapannya dengan lugas. Jika Hilgers ingin bermain untuk Indonesia, maka ia harus melakukannya dengan sepenuh hati, bukan setengah-setengah. Timnas Indonesia U23 kembali mendapat sorotan tajam pasca hasil imbang tanpa gol melawan Laos pada laga pembuka Grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Meski tampil dominan menyerang sejak menit pertama dan mencatatkan hingga 25 tembakan, kemenangan tak kunjung datang. Dominasi yang tampak hebat di atas kertas ternyata menyisakan ironi, kegagalan finish yang menjadi pukulan mental bagi Garuda Muda. Dalam kondisi ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak tinggal diam. Ia mengeluarkan panggilan jiwa untuk bangkit. Masih ada 2 pertandingan lawan Makau dan Korea Selatan. Timnas U23 harus bangkit dan memberikan yang terbaik untuk bisa tampil di putaran final Piala Asia U23 2026. Pesan tersebut bukanlah retorika kosong. Erick menegaskan bahwa Garuda Muda tampil sangat agresif, namun ketejaman penyelesaian akhir masih dipertanyakan. Penguasaan bola mencapai 83% dengan 25 percobaan tembakan, tetap belum menjamin kemenangan jika fokus dan ketenangan di kotak penalti belum tertanam. Kini situasi menjadi titik kritis. Ketangkalan meraih 3 poin di laga perdana telah mempersempit jalan menuju putaran final. Menghadapi lawan yang lebih besar seperti Korea Selatan di laga penutup menjadi tantangan besar. Namun Erick tetap menegaskan kepercayaannya akan peluang Indonesia. Ia menyatakan bahwa hasil imbang bukan akhir, melainkan pemantik untuk transformasi mental dan performa timnas U23. Semangat Erick Thohir merefleksikan pesan penting. Dominasi sebuah pertandingan hanya berarti jika bisa dikonversi menjadi gol dan hasil positif. Garuda Muda dipanggil untuk menampilkan versi terbaik dari diri mereka, bukan hanya dari segi teknik atau fisik, tetapi juga determinasi dan daya juang. 2 laga berikutnya jadi arena penebusan. Kemenangan atas Makau bisa jadi suntikan moral sebelum duel hidup mati melawan Korea Selatan. Jika Garuda Muda mampu mengubah dominasi dari hasil, itu bukan sekedar pencapaian pembuktian, melainkan katalis bagi kebangkitan sepak bola usia muda Indonesia secara kolektif. Erick Thohir telah menegaskan, peluang masih ada selama semangat belum padam dan kerja keras belum pupus.